Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Elza Ladila Putri dan rekan saya Rania Aurora Faradila kali ini akan membahas mengenai materi kelas 11 yakni drama. Nah, pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu pengertian, unsur, jenis, dan struktur drama. Nah, drama merupakan salah satu jenis dari karya sastra. Bagi kalian yang pernah mempelajarinya, pasti masih ingat bahwa karya sastra dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Dari ketiga karya sastra tersebut, pasti kalian bertanya, apa sih bedanya? Nah, jadi perbedaannya terletak pada bentuknya. Puisi berbentuk bait dan baris, prosa berupa teks, paragraf, dan atau kalimat, sedangkan drama itu dilakonkan atau diperankan. Jadi, apa sih drama itu? Dan kenapa harus mempelajari tentang drama? Jadi, drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draumen yang artinya berbuat, bertindak, atau berlaku, dan lain-lain. Yang intinya bahwa drama berisi tindakan dan perbuatan. Nah, untuk lebih jelasnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rania Aurora Faradila. Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah menggunakan percakapan atau dialog, gerak laku atau akting dengan unsur-unsur pembantu lainnya. Kemudian unsur-unsur dalam drama. Yang pertama adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa dengan alur tertentu sehingga dapat mengungkapkan gagasan penulis. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan merupakan penggambaran watak dari setiap tokoh yang bermain dalam pentas drama. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari struktur isi drama. Selanjutnya ada dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh drama. Dan ada amanat. Amanat merupakan nilai yang dapat diambil dari sebuah drama. Dalam drama juga terdapat unsur-unsur pendukung yang mendukung tampilan pada drama itu dapat terlihat sangat bagus. Yang pertama ada tata panggung, yang kedua ada tata lampu, musik, dan juga tata rias dari pemain-pemain tokoh yang bermain dalam drama tersebut. Ada unsur pendukung dan juga ada unsur yang harus ada dalam naskah drama, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai apa saja unsur yang ada dalam naskah drama. Seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya Rania tadi ya, itu kan terdapat tokoh, kramagung, dan juga wawancang. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih itu kramagung, apa sih itu wawancang? Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dengan contoh yang telah disediakan. Nah, dalam cuplikan tersebut, tokoh dalam cuplikan tersebut adalah gelandangan dan juga abu. Nah, tokoh sendiri seperti yang kita ketahui merupakan pelaku yang melakukan tindakan di dalam suatu cerita. Lalu selanjutnya, setelah tokoh itu ada wawancang. Nah, apa sih wawancang itu? Nah, wawancang itu merupakan dialog atau percakapan yang disampaikan oleh tokoh. Nah, dalam contoh tersebut, contoh dari wawancang adalah itu. Misal, mengheningkan cipta selesai. Terima kasih. Nah, dialog tersebut merupakan dialog yang diucapkan oleh tokoh abu. Nah, sehingga dialog tersebut itu disebut dengan wawancang. Lalu selanjutnya ada kramagung. Nah, biasanya di bawah atau di dalam wawancang itu terdapat yang namanya kramagung. Dan kramagung ini biasanya ditulis dalam tanda kurung atau juga bisa dicetak miring. Nah, kramagung sendiri ini merupakan petunjuk tingkah laku atau petunjuk apa yang harus dilakukan oleh tokoh dalam suatu cerita tersebut. Nah, misalnya dalam contoh di sini itu terdapat berteriak dan juga menjerit ketakutan. Nah, itu kan merupakan petunjuk
petunjuk atau apa yang dilakukan oleh tokoh gelandangan. Misalnya itu tokoh gelandangan menjerit ketakutan, lalu tokoh abu itu berteriak. Nah, itu merupakan yang dinamakan dengan Tramagung. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur dan bentuk-bentuk drama. Setelah kita memahami tentang pengertian dan unsur drama, selanjutnya yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang struktur drama. Sebagaimana jenis teks lainnya, drama juga terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Nah, susunan dan struktur drama tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada prolog, lalu ada dialog, dan yang terakhir ada epilog. Selanjutnya, mari kita bahas struktur drama tersebut satu persatu. Yang pertama adalah prolog. Jadi, apa sih prolog itu? Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Jadi, lebih jelasnya, prolog berfungsi sebagai awalan atau pembuka drama. Lalu, yang kedua adalah dialog. Nah, apa sih dialog? Dialog adalah media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan permasalahan, atau dapat dikatakan pula bahwa dialog adalah sebuah isi cerita berupa percakapan atau perbuatan yang diperankan oleh tokoh. Nah, lalu yang terakhir adalah epilog. Nah, epilog sendiri adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan cerita yang biasanya juga disampaikan oleh dalang atau tokoh cerita tertentu. Jadi, kalau prolog tadi adalah awalan, kalau epilog ini adalah akhiran atau penutup. Nah, selanjutnya dari struktur drama itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, lalu komplikasi, dan resolusi. Nah, yang pertama adalah orientasi. Orientasi di sini merupakan adegan awal sebuah aksi yang memperkenalkan para tokoh yang menyatakan situasi sebuah cerita dengan menunjukkan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita. Nah, jadi orientasi ini merupakan adegan yang awal di mana para tokoh itu masih diperkenalkan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian tengah cerita. Nah, pada komplikasi ini terjadi pengembangan konflik di mana sang tokoh atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya, sehingga nantinya di dalam komplikasi ini juga terdapat pencarian solusi dari masalah yang sedang dihadapi dari tokoh tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini adalah keadaan konflik yang mulai mengendur karena telah didapati jalan keluar dan akhirnya konflik tersebut terselesaikan. Atau resolusi dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang dihadapi oleh tokoh utama. Atau dengan kata lain, tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis drama. Ada berbagai macam jenis dari drama ini. Di antaranya yang pertama adalah jenis drama berdasarkan bentuk sastra. Ini dibagi menjadi 2, yaitu drama prosa dan drama puisi. Nah, drama prosa ini merupakan drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa, sedangkan drama puisi adalah drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Selanjutnya ada jenis drama berdasarkan sajian isinya. Ini terdapat drama tragedi, drama komedi, dan drama tragikomedi. Nah, drama tragedi yaitu drama yang menampilkan tokoh-tokoh yang sedih atau muram yang terlibat dalam situasi gawat karena situasi yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusasaan dan kehancuran. Lalu ada drama komedi.
Nah, drama komedi ini adalah drama ringan yang bersifat menghibur. Selanjutnya ada drama tragikomedi, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah jenis drama berdasarkan kuantitas cakapannya. Ini ada pantomim, lalu drama mini kata, dan yang terakhir ada drama monolog atau dialog. Nah, yang pertama adalah drama pantomim, yaitu drama tanpa kata-kata. Nah, kalian pasti pernah akan melihatnya di suatu pertunjukan. Pantomim itu biasanya menggunakan baju hitam putih, lalu wajahnya dihiasi dengan diberi warna putih seperti itu, dan dia tidak menggunakan kata-kata sama sekali, tapi mempertunjukkan dengan menggunakan gerakan tubuhnya. Lalu selanjutnya ada drama mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Dan selanjutnya drama dialog atau monolog, itu adalah drama yang menggunakan banyak kata-kata. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis drama berdasarkan pengaruh unsur seni lainnya. Ini terdapat opera, sendera tari, dan tablo. Nah, opera merupakan drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Lalu sendera tari adalah drama yang menonjolkan seni drama dan tari, sedangkan tablo adalah drama tanpa gerak atau dialog. Lalu selanjutnya adalah jenis drama berdasarkan bentuk lain. Ini terdapat drama absurd, drama berjuis, drama baca, drama satu babak, dan juga drama liturgis. Drama absurd ini merupakan drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konvensi alur, penokohan, dan tematik. Lalu ada drama berjuis, yaitu drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan. Lalu drama baca adalah drama yang hanya cocok untuk dibaca, bukan dipentaskan. Jadi ini hanya berupa naskah yang bisa untuk dibaca tapi tidak untuk dipentaskan, seperti itu. Lalu ada drama satu babak. Nah, drama satu babak ini adalah lakon yang terdiri atas satu babak dan berpusat pada satu tema dengan sejumlah kecil pemeran, gaya latar, dan pengaluran yang ringkas. Jadi alurnya itu lebih ringkas, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada drama liturgis. Ini adalah drama yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebaktian di gereja, seperti itu. Lalu selanjutnya ada berdasarkan bentuk lain, yaitu ada drama duka. Drama duka ini adalah drama yang khusus menggambarkan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Lalu ada drama domestik. Drama domestik ini adalah drama yang menceritakan kehidupan rakyat biasa. Nah, jadi demikian materi drama yang dapat kita ulas. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.